ini saya mau bagikan renungan yang saya ambil dari saat teduh saya di Mazmur 139 ayat 14 sampai 16. Mari kita baca. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Dari ayat ini perikopnya tentang doa di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan itu Maha Tahu, saudara-saudara. Tuhan mengenal kita itu secara pribadi, bahkan lebih dalam, bahkan lebih dari yang kita kenal atau kita ketahui tentang diri kita. Saya ada satu kesaksian di mana waktu itu saya tuh lahir dari orang tua yang takut akan Tuhan. Di mana dari saya masih kecil tuh Papa selalu mengajari saya dan selalu berkata kepada saya, Papa tidak bisa selalu memberi apa yang kamu mau atau kamu inginkan. Tapi ingat, kamu punya Tuhan. Jadi dalam segala apapun hidupmu, apapun yang kamu butuhkan, apapun yang kamu gumulkan, kamu punya Tuhan. Jadi itu selalu yang Papa saya berkata kepada saya, kamu punya Tuhan. Nah, itu saya diajarkan dari saya masih balita, dari saya masih kecil. Hingga waktu itu ada satu kejadian Tuhan ingatkan waktu saya baca, waktu saya renungkan firman ini, Tuhan tiba-tiba ingatkan saya suatu kejadian di kelas 6 atau kelas 5 SD. Ya kan? Waktu itu, waktu masih SD saya mengalami suatu bully atau ejekan atau olokan dari teman-teman. Jadi teman-teman itu waktu masih kecil itu saya sering diolok-olok. Saya sering diolokin, Yeni matanya sipit, Yeni jelek, Yeni kalau jalan itu matanya buka dong, jangan merem. Pokoknya banyak sekali ucapan-ucapan mereka itu yang membuat saya sedih. Dan seperti yang saya lakukan, waktu diejek-ejek sih saya diam, nggak berani nangis di depan. Cuman begitu sampai di rumah, saya masuk kamar, saya nangis, saya sedih, saya jelek ya, saya nangis itu. Waktu saya nangis, saya doa sama Tuhan, dan dengan polos saya cuma berkata sama Tuhan, Tuhan, Ring jelek ya. Itu sambil nangis, saudara-saudara. Dan waktu itu tiba-tiba itu ada suatu suara yang saya dengar. Tidak, Xiaoling, kamu cantik. Saya kaget sekali dengar suara itu. Tapi suara itu begitu damai, begitu membuat saya tenang, begitu membuat saya berharga, ya kan? Dan saya tahu itu suara Tuhan saya. Dan yang membuat saya surprise, Tuhan memanggil saya dengan nama Xiaoling. Xiaoling itu adalah panggilan kecil saya, di mana hanya orang-orang atau keluarga dekat yang memanggil saya Xiaoling. Teman-teman pun juga tidak memanggil saya Xiaoling, ya kan? Dan Tuhan memanggil saya dengan begitu intim, begitu pribadi, dan itu langsung mengubahkan hati saya. Saya nggak sedih lagi, saya nggak nangis lagi. Langsung sukacita itu mengalir begitu besar dalam hati saya. Setelah kejadian itu, sekeliling berubah. Tidak, teman-teman tetap mengolok-ngolok saya dan tetap memanggil saya Yeni jelek, Yeni sipit, ya kan? Cuman respon saya berubah sejak saat itu. Dimana dulu saya sedih, sekarang saya enggak. Waktu teman-teman mengolok atau mengejek saya cuek aja, ya kan? Dalam hati saya langsung berkata, enggak, saya enggak jelek, saya cantik di mata Tuhan. Dan itu cukup untuk saya. Apa yang Tuhan katakan atas diri kita, itulah gambar diri kita. Apa yang Tuhan katakan, itu lebih penting daripada apapun yang dunia katakan. Jadi saudara-saudara, temukan apa yang Tuhan katakan atas hidupmu, atas dirimu, atas pekerjaanmu. Gimana kita bisa tahu apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Itu melalui saat teduh, melalui perenungan akan firman, melalui membaca firman, mendengar firman Tuhan, dan melalui doa.
Semoga renungan yang singkat ini bisa menjadi berkat dan bisa menjadi kekuatan bagi saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.